Assalamualaikum. Jadi siapa yang baca? Oke, silakan satu orang dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, baik. Untuk buku paket, buku catatannya silakan dikeluarkan, dipersiapkan untuk kita belajar hari ini. Dicek kembali sampahnya apakah masih ada di bawah meja. Kalau ada, diambil, dibuang di tempatnya. Ada yang tidak hadir? Semua sehat? Gimana? Alhamdulillah. Ya, musim hujan sekarang, jadi hati-hati dengan kesehatannya ya. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, diperhatikan di depan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya kolom. Nah, di gaya kolom kita sudah mempelajari bagaimana suatu benda bermuatan itu dapat berinteraksi. Jadi ada interaksi tolak menolak dan tarik menarik. Jadi di gaya kolom kita sudah belajar, ini ada yang tolak menolak, ada yang tarik menarik, tergantung muatan dari zat yang kita dekatkan. Kemarin kita juga sudah melakukan eksperimen secara virtual menggunakan aplikasi. Nah, diharapkan nanti ke depannya kalian bisa memahami ini bagaimana gaya kolom untuk diterapkan. Oke. Di gaya kolom nanti kita akan manfaatkan lagi apa yang ada di gaya kolom, baik itu jaraknya, muatan maupun nanti ada konstanta rumus yang kemarin kita gunakan. Nah, perhatikan gambar di depan. Bisa kalian lihat di samping di sini ada seorang cewek memegang bola tapi rambutnya mekar. Rambutnya terangkat. Nah, rambutnya terangkat. Yang kedua, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Petir. Kena ke? Ada satu alat di atas bangunan yang disebut sebagai penangkal petir. Jadi petir pasti akan mengenai nih alat penangkal petir jika kita tambahkan di suatu bangunan. Nah, di materi hari ini harapannya kita dapat menggunakan materi yang kita pelajari hari ini
untuk mengetahui, oh mengapa sih wanita ini, si cewek ini rambutnya terangkat ketika memegang suatu bola. Nah, dan mengapa petir hanya mengenai alat penangkal petir. Nah, oke, harapannya nanti kita dapat ini yang harus kita capai di hari ini. Kalian dapat mengidentifikasi garis gaya listrik, lalu menyimpulkan pengaruh jarak terhadap besar medan listrik, menyimpulkan pengaruh muatan listrik terhadap besar medan listrik, dan nah ini menghubungkan generator Van de Graaff cara kerjanya dengan konsep medan listrik. Lalu kalian akan menyajikan dan mempresentasikan. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini tidak perlu kalian tulis. Kemarin sudah saya bagikan bahan ajar di bawah. Nah, di situ sudah tertulis tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi harapannya kalian mampu untuk melakukan hal-hal yang ada di depan ini atau yang ada di bahan ajar. Nanti dibaca kembali, disesuaikan. Oke, nah di hari ini kita juga akan melakukan penilaian, beberapa penilaian. Di awal nanti kita akan adakan pretest. Seperti biasa, ada beberapa soal nanti akan saya bagikan. Dan di akhir kita adakan post test. Jadi ada 2 penilaian seperti yang kemarin kita lakukan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini masih sama, kita akan berkelompok. Namun hari ini kita tidak gunakan Chromebook. Jadi kita tidak gunakan Chromebook, kalian berdiskusi di kelompok dengan menggunakan LKPD. Jadi LKPD nanti akan saya bagikan seperti kemarin, masing-masing dari kalian menerima LKPD-nya dan menulis sendiri, tapi pengerjaannya secara berkelompok. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan yang nantinya juga akan menggunakan karton. Jadi kita akan gunakan karton lagi untuk nanti ada perintahnya membuat apa di sini. Nah, setelah diskusi di dalam kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan dengan metode to stay to stray. Jadi nanti saya akan bagi jadi 3 kelompok, 2 kelompok 5 orang, 1 kelompok 4 orang. Nanti 2 orang akan berkunjung ke kelompok temannya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang tinggal di kelompok akan menjawab atau menjelaskan yang ditanyakan oleh temannya yang berkunjung. Baru kita akan presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum ke kelompok, nah kita akan adakan pretest dulu. Oke, tolong dibantu Adil. Anissa dong. Oke, tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini pada lembar jawaban yang kalian terima. Lalu di atas kalian tuliskan pretest. Tahu kan tulisan pretest yang kemarin? Pretest. P-R-E-T-E-S-T. Oke, untuk pengerjaan pretestnya silakan dikerjakan. Saya beri waktu 3 menit. Cukup 3 menit ya? Semoga cukup. Soalnya kan hanya sedikit.
Waktunya tersisa 1 menit. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang sudah selesai boleh segera dikumpul ke depan. Kerja sendiri-sendiri yang jujur. Oke, dipisahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Dipisahkan. Oke, sudah semuanya? Baik. Nah, selain kita ada penilaian tes di pre dan post, nanti kalian juga akan saya nilai di sikap seperti kemarin, juga ada penilaian keterampilan, dan ada beberapa poin dari aktivitas yang akan saya perhatikan lebih jauh. Nah, baik, untuk berikutnya, oke, kita akan bagi kelompok. Saya sudah bagi kelompoknya. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Di kelompok 1 itu Agil, Chelsea, Anissa, Neni, dan Engga. Kelompok 2 Ferdi, Fikri, Susan, Uni, dan Safira. Kelompok 3 Marvel, Putri, Luna, dan Sri Yuli. Silakan bergabung bersama kelompoknya, bebas mau di mana, tapi jangan terlalu dekat. Diatur posisi kursi dan mejanya. Oke, perwakilan masing-masing kelompok diambil ke depan untuk LKPD, karton, lalu penggaris, dan spidolnya. Silakan. Satu orang satu kelompok. Karton 1, penggaris 1, spidol 1. Berapa orang kelompoknya? 4. Sehingga 5. Kartonnya 1, spidol, penggaris 1. Oke, sebelum memulai kerja di dalam kelompoknya, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang harus kalian lakukan di dalam LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok, nama anggota kelompok. Kalian tuliskan, bebas mau menulis nama kelompoknya apa, silakan dirundingkan. Lalu nama anggota kelompok, kalian tulis nama anggota kelompok kalian, siapa saja yang masuk dalam kelompok.
Nah, di halaman berikutnya coba dilihat dulu, nanti ditulisnya nanti. Perhatikan dulu ke depan. Perdi, perhatikan ke depan dulu semuanya. Nah, saya jelaskan dulu apa yang harus kalian lakukan di LKPD supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi ya. Nah, di langkah D coba dilihat, di situ nanti kalian akan mengamati. Nah, di sini masih tertulis Chromebook. Nah, tapi kalian tidak mengamati di Chromebook, tapi mengamati di layar depan. Nanti di layar depan akan saya putarkan video. Nah, kalian amati video tersebut, kalian buat pertanyaan dari video yang saya sajikan di depan. Dituliskan pada kolom A. Nah, yang B, kalian akan menuliskan atau menggambarkan interaksi garis gaya. Gambarkan pada karton. Nah, nanti kalian buat bulatan-bulatan, tanda plus minus di dalam karton, dan kalian buat garis gaya di antara muatan ini. Bisa dipahami? Jadi kalian nanti baca di LKPD-nya, dilihat bagaimana garis gaya pada suatu muatan. Nah, di bagian C kalian akan diminta menghitung kuat medan di dalam tabel dilengkapi. Nah, untuk contoh perhitungannya ada di bahan ajar yang saya bagikan. Jadi silakan dibaca bahan ajarnya, lalu berikan kesimpulan pada kotak di bawahnya. Tuliskan kesimpulan dari tabel yang sudah kalian lengkapi, dan kalian buat grafik pada karton. Jadi grafiknya pada karton dibuat. Lalu di bawah grafik di dalam karton kalian tuliskan kembali kesimpulan yang sudah kalian temukan tadi, yang sudah ditulis di dalam LKPD. Bisa dipahami? Nah, langkah ke D juga sama. Kalian buat lengkapi tabel, buat kesimpulan, dan buat grafiknya di dalam karton. Yang E, kalian jelaskan mekanisme kerja generator Van de Graaff. Nah, ini kalian baca di dalam bahan ajarnya. Di situ sudah ada. Yang F, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan, kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat di awal. Kaitkan dengan apa yang kalian kerjakan tadi. Bisa dipahami? Oke, silakan bekerja di dalam kelompoknya. Nah, tulis nama. Oke, videonya sekarang. Tulis nama dulu, tulis nama. Nah, kalau sudah tulis nama, perhatiannya kembali ke depan. Kita tonton video singkatnya. Sudah? Sudah? Ditulis namanya? Kalau sudah, kita perhatikan dulu di depan. Semua perhatiannya ke depan. Jadi bukan berarti kerja kelompok satu orang nanti yang akan membuat pertanyaan. Kalian diskusikan apa yang dapat kalian jadikan pertanyaan. Sudah terlihat seperti medan listrik, bisa medan listrik melakukan penggunaan kilogram, lalu hanya lebaran tapi dua volt. Dimana kita dapat melihat medan listrik yang sangat jauh melampaui kaca saat menggunakannya untuk menggunakannya yang aman. Hal itu dilakukan karena medan listriknya yang kuat. Kita dapat melihat medan listrik yang tinggi menarik elektron dari inti masuk ke arah berlawanan ionisasi. Perhatikan bola lampunya. Secara radial keluar yang dapat kita periksa dengan mengambil tabung linear kecil dan membuka selang. Dia akan mati lalu hanya bekerja ketika kita dapat membuat tegangan tinggi di antara keduanya diam, dan itu adalah salah satu cara untuk menghitung perbedaan medan listrik tegangan jarak jauh. Kita juga dapat melihat bahwa medan listrik itu tidak kuat. Ketika kita keluar dari blok, kita dapat melihat dengan tegangan berbeda
melemah kalau berlanjut. Nah, tangkap apa yang ada di video? Sekarang bisa dibuat pertanyaannya. Saya putar sekali lagi ya. Sambil kalian mendiskusikan pertanyaan yang dapat kalian rumuskan. Dimana kita dapat melihat penggunaan listrik yang terlihat jauh melalui kaca saat menggunakannya untuk penggunaannya yang aman. Hal itu dilakukan karena daya listriknya yang kuat. Kenapa penggunaan daya listrik yang tinggi menarik elektron dari inti masuk ke arah berlawanan ionisasi gas daya listrik menunjuk secara radial keluar plasma yang dapat kita periksa dengan mengambil tabung yang ada nama di awal. Dia akan mengambil lalu akan bekerja ketika kita dapat membuat tegangan tinggi dan dapat keduanya dia dan itu adalah salah satu cara untuk perbedaan kaitkan dengan medan. dan juga melihat bahwa daya listrik itu tidak kuat. Itu bukan keluarkan dari kita dapat melihat dengan akhirnya yang berbeda tidak semakin lemah kalau berlanjut. Oke, nah silakan dibuat pertanyaannya. Tuliskan di dalam LKPD kolom A. Apa bola namanya? Bola apa tadi itu? Plasma globe atau bola plasma. Itu nama bolanya. Sabut, sudah pertanyaannya? Bolanya bola plasma. Listrik. Karena materinya listrik, pasti bola plasmanya berkaitan dengan listrik. Sudah pertanyaannya? Oke. Kelompok Chelsea pertanyaannya sudah? Oke, nanti dijawab dan kaitkan dengan medan listrik di kesimpulan. Kelompok Putri apa listrik? Oke, yang sudah pertanyaannya silakan lanjutkan di LKPD-nya untuk menjawab poin B, C, D, dan seterusnya. Nah, bagi tugas ya, jangan lupa dibagi tugas. Di situ kan ada beberapa perhitungan. Nah, bagi, jangan satu orang yang menghitung saja. Jadi dibagi tugasnya. Bisa. Kalau tidak muat yang kolom Van de Graaff bisa kalian sambung di belakang. Masih kosong kan di lembar belakang.
Ini kelompoknya namanya apa kelompoknya? Temun bulan. Ya. Di buku. Jadi di dalam tabel tinggal tulis angka saja. Putri kelompoknya namanya apa, Put? Kelompok putri. Petir. Petir. Kelompok petir. Agil kelompoknya namanya apa, Gil? Hah? Jamet. Jamet SMP. SMP. Bagi tugasnya ya. Ya, kita sesuai perintah ya. Gambar pada karton. Jadi dibuat bulat-bulat, plus minusnya disesuaikan, jadi gambar garis gayanya. Diatur sedemikian rupa supaya kartonnya muat. Ya. Karena kalau mau ke belakang tidak bisa dipresentasikan. Bulatkannya sesuaikan. Jadi tidak harus benar-benar bulat. Kalau ada alat untuk membulatkan silakan. Oke, untuk waktu pengerjaannya penyelesaian LKPD sampai menuliskan ke karton itu 20 menit ya. Jadi manfaatkan waktunya karena nanti kita akan presentasi lagi.
tugas. Agil. Bagian yang mana Agil? Bagian tuh. Oke. Yang kedua karton. Lihat rumusnya. Yang dikuadratkan yang mana? Mana yang dikuadratkan yang mana? Nah, perhatikan baik-baik. Teliti. Gambar berderet. Gambarnya berderet ya, disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Ini. Ketika ini dibuat deret, ditulis di belakangnya. Jadi digambarkan interaksi nanti garis gaya yang berdekatan. Seperti yang ada di bahan ajar. Mana bahan ajarnya? Nah, seperti ini. Yang berdekatan apakah dia tersambung atau dia nanti berpisah. Nah, itu yang dibuat. Disesuaikan, jangan terlalu besar, nanti untuk grafiknya tidak muat. Di tabel kita dibuat grafik, diperhatikan mana yang jadi sumbu X, mana yang jadi sumbu Y. Udah selesai. Oke. Ya. Tampilan tidak perlu langsung grafiknya saja. Grafik seperti di matematika itu ada sumbu X, ada sumbu Y.
Perhatikan waktunya ya. Jangan terlena. Ya, kesimpulannya dilihat tabel, apa yang bisa disimpulkan dari tabel setelah didapatkan kuat medan listrik. Panahnya, arah panahnya, apakah dia menyatu? Ini positif, ini negatif. Lihat, kalau negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, positif ketemu positif, kemana arah panah? Apakah menyatu? Ini kan menyatu kan? Karena sesuaikan dengan kalau yang menyatu, bisa jadi juga akan berpisah. Karena ada interaksi di gaya kolom kan, tetap akan ada kaitannya dengan gaya kolom. Atau interaksi muatan yang pertemuan pertama kemarin. Perintahnya dibaca LKPD-nya. Masa cuma dibuat dipindahkan? Yang berdekatan bagaimana? Ini dengan ini. Dibuat garisnya, diperjelas arah tanda panahnya. Ini udah selesai. Harus dibuat apanya? Garis. Ya. Masih di kantor. Titiknya jangan terlalu dekat, tidak sesuaikan. Ya sampai satu garis-garis tidak nampak. Sudah 10 menit berlalu. Dilihat interaksi. Nah, iya. Gimana maksudnya? Kan ini kan berdekatan, positif, negatif, positif. Ini dengan positif bagaimana garis gayanya? Nanti positif yang ini dengan negatif yang ini bagaimana di sini? Seterusnya. Seperti ya ini. Apakah dia akan saling terhubung atau justru akan berbelok? Kan? Bahan ajarnya di bawah semua, bahan ajarnya kemarin saya bagikan. Sambil ya dilihat.
Dicari informasinya di bahan ajar kemarin atau buku paket yang kalian miliki itu. Tabel udah selesai. Tabelnya tidak perlu di dalam karton, langsung ke ini. Apa nih? Grafik. Lengkapi dulu di tabel. Ini udah belum? Tidak ditulis. Ya masing-masing tetap diisi. Isi di sini. Bagi tugas sudah kan ya? Kesimpulannya dituliskan di bawah grafik. Jadi bagi selesaikan cukup untuk 2 grafik. Cukup gak? Bagi 1 grafik, 1 grafik. Kesimpulannya sih. Supaya muat. Nanti kalau kebesaran tidak muat. Yo, yang belum buat grafik silakan dibuat grafiknya. Waktunya berjalan. Dipercepat ya kerjanya, dipercepat. Ayo kerjanya dipercepat.
Dilihat datanya. Oke, waktunya 5 menit lagi untuk menyelesaikan grafik dan LKPD-nya. Ayo. Kerjanya dioptimalkan. Tabel tidak perlu dibuat tabel. Langsung grafik. Grafik. Kan grafik di LKPD-nya. Ayo, yang teliti. Buat enggak tapi? Kalau buat disesuaikan. Dahulukan grafik. LKPD-nya sudah terisi. Kesimpulan udah pendegraf. Nah, kalau udah simpulan, udah pendegraf, bagi tugas ada yang buat grafik, ada yang nyiapkan pertanyaan, karena dua dipinta. Nah, karena 2 orang nanti kan akan ke kelompok yang lain, ajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan LKPD. Dipersiapkan pertanyaannya dan ditentukan siapa yang akan ke kelompok lain berkunjung. Kelompok Gemun. KPD-nya sudah lengkap. Hampir. Dipercepat kerjanya untuk pembuatan tabel. Tuliskan kesimpulannya. Dan persiapkan kalau sudah, persiapkan 2 orang. Kan ya tadi kan diminta 2 orang untuk berkunjung ke kelompok lain. Dan siapkan 1 atau 2 pertanyaan. Kelompok petir. KPD-nya sudah lengkap. Berarti tinggal di karton. Kesimpulan sudah. Dipersiapkan nanti siapa yang akan tinggal di kelompok, siapa yang berkunjung ke kelompok. Siapkan pertanyaan untuk menanyakan kepada teman yang lain dan berkaitan dengan KPD. Materi kita ya di buku saja, tidak perlu di LKPD. Siapkan 1 atau 2 pertanyaan. Siapa yang akan berkunjung? Anissa dan Agil. Berarti ya siapa? 2 orang. Dirumbukan lagi siapa yang akan berkunjung. Nanti yang tinggal di kelompok akan menjawab pertanyaan teman. Ya. Lihat data. Y-nya apa Y-nya?
Nah, mana yang kuat dengan listrik? Tidak masalah, sesuaikan saja. Sisa 3 menit. Ayo. 3 menit. Lalu kalian harus berkunjung ke kelompok temannya. Ada grabnya udah Fikri? Iya. Gimana? Kira-kira apa yang nanti yang bisa kalian tanyakan ke kelompok lain untuk mengkonfirmasi? Apakah sama mungkin datanya, misalnya ada yang berbeda datanya, kok ini berbeda, mengapa ini berbeda, kami carinya lain. Nanti dibawa satu LKPD-nya, dilihat data kelompok lain. Bisa juga dibuat pertanyaan dulu. Tapi nanti misalnya di dalam kelompok lain ada muncul pertanyaan lagi berkaitan dengan data yang ternyata misalnya berbeda, bisa kalian tanyakan. Iya. Kalau misalnya ada data yang berbeda, kalau sama, kira-kira apa lagi yang bisa kalian tanyakan? Boleh, silakan. Ayo. Waktunya 1 menit lagi. Grafiknya selesaikan. Kalau tidak nanti menjadi muncul pertanyaan dari temannya itu kalau tidak selesai. Ya. Untuk yang C, untuk yang D, jadi ada 2. Ya. Terakhir ya kesimpulan dari pertanyaan. Ayo. Waktu. Ayo Chelsea. Jadi yang berkunjung siapa? Anissa dengan Neni. Yang berkunjung siapa? Alfa dengan Safira berkunjung ke kelompok lain. Jadi yang tinggal nanti akan menjelaskan ya kalau ada pertanyaan dari temannya. Kelompok putri siapa yang jadi tamu yang berkunjung? Luna dengan Sri. Oke. Nah, sekarang waktu untuk diskusi di kelompoknya habis. Yang tinggal di kelompok sambil mengerjakan, menyelesaikan apa yang kalian buat. Yang bertugas sebagai tamu, silakan berkunjung ke kelompok lain sambil diperhatikan pekerjaan temannya. Nah, kalian ajukan beberapa pertanyaan atau tanggapan atau komentar. Nanti kelompoknya akan menjelaskan. Silakan. Ayo silakan. Boleh dibawa satu LKPD-nya, mungkin bisa disesuaikan, dilihat pekerjaan temannya apakah sama atau berbeda. Itu kan bisa memunculkan sebuah pertanyaan nantinya. Oke, silakan yang bertugas berkunjung. Ayo bertamu, jalan-jalan ke kelompok temannya. Dilihat pekerjaan temannya. Siapa di sini yang berkunjung? Susan dengan Fikri. Ayo silakan.
pergi ke kelompok petir, di situ ada kelompok petir, di situ ada kelompok jamet SMP. Silakan. Silakan. Boleh mau ke sini dulu atau ke sana, silakan, nanti berkunjung lagi. Di mana Chelsea? Silakan. Ayo diamati pekerjaan temannya, LKPD-nya mungkin juga bisa dicek apakah sesuai. Bisa salam, ucapkan salam, kan jadi tamu kan, assalamualaikum misalnya. Gemar kamu. Kelompok ini mana ini? Kalau mau sekalian bertamu dengan kelompok temannya yang lain, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya di satu kelompok ada 2 tamu, boleh ya. Gimana? Boleh, silakan. Ya didengarkan ya komentarnya. Kurang garis. Lalu, iya. Gimana ngerjakannya? Boleh, boleh. Antara lampu dan hijau. Luna dengan Yuli dari Petir. Sudah bertanya? Sudah. Bisa dijawab pertanyaannya oleh temannya? Oke, mantap. Oke, kalau sudah di kelompok sini bisa ke kelompok lain. Apanya? Nah, jadi siapa yang salah? Siapa yang dikoreksi? Petir udah ada tamu yang datang? Belum ada. Ayo, dikunjungi kelompok Petir.
Udah. Oke, waktu berkunjungnya sedikit lagi ya. Kan ada tanggapan dari temannya. Kelompok Luna sudah selesai bertamu. Kalian salah. Nanti jadi masukkan untuk berikutnya. Yang D, tuh. Salahnya di mana, Put? Perhitungannya. Berapa? Buha. Nah, kan? Masih salah perkalian. Pangkat jadi kali. Oke, kalau sudah berkunjungnya, silakan kembali ke rumahnya. Rumahnya masing-masing. Oke, dia selesaikan kesimpulannya. Ini sudah selesai berkunjungnya. Sudah kelompok petir. Ini kesimpulan. Di kartonnya sudah selesai. Oke, jika sudah, sekarang saya mau kelompoknya ke depan untuk memperlihatkan kartonnya. Jadi dipresentasikan di depan dan disampaikan juga jika ada masukan atau saran dari tamu tadi yang sudah berkunjung. Silakan untuk yang pertama, ada yang mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Tabelnya sambil dibawa LKPD-nya, kartonnya juga dibawa ke depan. Jadi pegang karton, nanti dijelaskan bagaimana grafik yang kalian buat. Oke, siapa yang mau maju duluan? Ayo, berani. Babak mana ini? Ya? WC. WC silakan. Jangan ditahan. Bahaya. Oke, tidak ada mau maju duluan, saya yang panggil langsung. Oke, yang pertama kelompok petir, silakan. Kelompok petir dibawa kartonnya ke depan, dipresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan maju ke depan. Di kelompok lain memperhatikan dibawa apa adanya yang sudah kalian buat. LKPD-nya juga dibawa. Nanti disampaikan jika ada kesalahan atau masukan dan saran dari kelompok lain yang tadi sudah berkunjung. Silakan. Ayo kelompok petir. Semangat, semangat. Ayo, mana kelompok petir? Oke, kelompok lain, stop dulu kegiatannya. Perhatikan kelompok petir yang akan presentasi di depan.
Silakan. Ayo presentasi. Kita mulai. Dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok B. Nama saya Putri. Saya Adelia. Saya Juliati. Semangat Marvel. Ayo. Dijelaskan yang ada di dalam kartonnya, dijelaskan. Atau Marvel, Seluna, atau Yuli, bagi tugas di mana siapa yang menjelaskan yang paling atas, yang tengah, yang bawah. Ayo, waktu, perhatikan waktu. Ayo, jangan ragu, jangan malu. Ayo, jangan ngelek. Jadi kesimpulan disampaikan. Nah, ini hari suaranya dikeluarkan. Luna. Ayo, yang lain perhatikan dulu temannya di depan, beri tanggapan atau pertanyaan kalau ada pertanyaan. Silakan, manfaatkan waktu. Time is money, kan? Gambar penguatan positif bertemu dengan muatan positif akan terjadi kalau menolak. Dan jika muatan positif bertemu muatan negatif akan terjadi berbalik. Oke, lanjutkan. Nanti baru tanggapannya di akhir. Yang kedua, grafiknya. Gimana itu grafiknya? Yang dibuat grafik? Kamu salah Pak. Yang jarak dua muatan satu meter dan muatan benda 36 C gaya apa sih? 36 kolom dan Kolom. buat medan listrik adalah 36 K N garis miring C. Kalau Dibaca saja data yang ada, ya, disesuaikan apa yang sudah kalian tadi kerjakan. Tidak masalah benar atau salah, itu kan namanya kita belajar, ada benar pasti ada salah. Oke, silakan dilanjutkan. Dilihat di sini di grafiknya bagaimana. jarak muatan 2M, muatan benda 36 C, buat medan listrik 9K N garis miring C. Jarak dua muatan 3M, muatan benda 36 C, buat medan listrik 4K N garis miring C. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana pengaruh perubahan jarak muatan terhadap buat medan listrik? Kesimpulannya, semakin kecil jarak muatan, semakin besar buat medan listrik. Oke, lanjutkan. Kelompok lain perhatikan, jangan sibuk sendiri. Lengkap tabel berikut. Jarak dua muatan 2M, muatan benda 30C, kuat 20C, kuat
Kesimpulannya di akhir tadi yang pertanyaan yang kalian buat, sudah dibuat? Belum. Oke, dari sajian temannya tadi ada gambar garis gaya, lalu ada grafik untuk pengaruh jarak terhadap muat medan dan pengaruh besar muatan terhadap medan listrik dari kelompok yang lain, kelompok lemun atau kelompok jamet. Ada tanggapan? Silakan. Atau ada pertanyaan? Boleh silakan ditanyakan atau komentar. Silakan ungkapkan. Bagaimana? Ya, silakan. Susan. Ya, berdiri Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lemun ingin mempertanyakan mengenai interaksi garis gaya pada gambar nomor T. Nah, mungkin bisa langsung digambarkan kalau perlu. Interaksi garis gaya. Nah, gimana itu? Gimana maksud panahnya itu? Oke, silakan dijelaskan kelompok petir. Gantian, jangan cuman Luna, Putri, Marvel mungkin, silakan. Jika positif atau positif akan terjadi tolak menolak. Jika positif bertemu negatif akan terjadi tarik menarik. Jika negatif bertemu positif akan terjadi tarik menarik. Oke. Dah, tarik menarik. Gimana? Negatif ke negatif? Netral? Kemarin kan sudah. Tolak menolak sama dengan positif ke positif. Oke, ada lagi tanggapan? Gimana Engga?
Ya positif, positif. Salah. Harusnya tolak menolak. Jadi tidak bertemu begitu. Oke. Nah, itu untuk kelompok petir. Kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan ditutup dulu Put sebelum duduk. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, berikutnya kelompok jamit. Jamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jamet SMP ingin langsung perkenalkan nama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naim Lasya, nama saya Anissa, nama saya Chelsea, nama saya Negi. Selamat pagi. Hari ini kami akan menjelaskan yang B. Jika positif bertemu positif, maka akan terjadi interaksi tolak menolak. Jika positif bertemu negatif, maka akan terjadi interaksi tarik menarik. Begitu pula dengan negatif bertemu positif, maka akan terjadi tarik menarik. C. Jarak muatan 1 m. Benda muatan benda 3 kolom. Buat medan listrik. Nanti tadi ada tanggapan dari temannya. Iya. Buat medan listriknya kami 1 K. Kami 1 K N berkolom. Berarti seharusnya jawabannya 36 K. Yang nomor 2 M. Muatan benda 36. Buat medan listrik 9 K. Tapi cuma isinya Betul. yang nomor 3M buatan bendanya 36 C, buat medan listriknya 4 K N plus Newton per kolom. Berdasarkan lagi. Jadi kesimpulannya semakin besar jarak dua muatan akan semakin kecil buat medan listrik. Lanjutkan. Yang ini tabel kedua, jarak dua muatan 2 meter, muatan benda 20 kolom, buat medan listrik 5 K Newton per kolom. Nomor 2 meter, muatan benda 40 kolom, buat medan listrik 10 K Newton per kolom. Yang nomor 3, 2 meter, muatan benda 10 kolom, buat medan listrik 15 K Newton per kolom. Kesimpulan, semakin besar muatan benda, semakin besar pula buat medan listrik. Oke. Kesimpulan dari pertanyaan permasalahannya bagaimana? Jelaskan mekanisme kerja karena muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain. Tadi pertanyaannya apa pertanyaannya? Mengapa lampu bisa menyala ketika didekatkan dengan bola plasma? Jawabannya karena adanya medan listrik yang mempengaruhi. Oke, bagaimana kelompok lain? Kelompok lemun atau petir. Jika ada tanggapan silakan. Gimana? Ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
Boleh saya bertanya? Boleh. Baik. Di gambar yang B, yang negatif. Nah, itu tanda panahnya ke dalam atau keluar? Iya. Ke dalam atau keluar? Ke dalam. Coba diperhatikan yang berdekatan dengan positif. Itu panahnya kemana? Itu keluar, satu yang keluar, sisanya ke dalam. Jadi yang benar yang mana? Ke dalam atau keluar? Arah garis gayanya. Yang negatif. Gimana temannya yang lain? Nah, yang positif juga ada berbeda, itu ada yang keluar, ada yang ke dalam, ya kan ya? Nah, bagaimana? Jadi yang benar yang seperti apa? Apakah negatif itu ke dalam atau keluar? Negatif ke dalam. Negatif ke dalam, kalau yang positif keluar. Jadi dia perbaiki lagi untuk berikutnya. Jadi koreksi ya, jangan sampai sama-sama positif kok ternyata panahnya berbeda begitu. Oke, untuk kelompok jamet cukup sekian ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terakhir kelompok demun. Silakan demun. Oke, silakan kelompok lain diperhatikan. Kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nusa Mumtajah, anggota dari kelompok demun. Saya ingin Gimana? menjelaskan mengenai gambar B, interaksi garis gaya pada muatan. Jadi, jika muatannya adalah plus bertemu dengan plus didekatkan, maka garis gaya akan saling bertolak belakangan. Dan jika muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka mereka akan saling menarik. Oke, silakan lanjutkan. Yang berikutnya. Jarak muatan 1 meter, muatan benda 36 C, muat medan listrik 36 K. Jarak 2 muatan 2 meter, muatan benda 36 C, muat medan listrik 9 K. Jarak 2 muatan 3 meter, muatan benda 36 C, muatan medan listrik 4 K. Berdasarkan dari atas, bagaimana pengaruh perubahan jarak muatan terhadap kuat medan listrik? Jarak kedua benda dapat mempengaruhi medan listrik. Semakin dekat kedua benda, semakin kuat juga medan listrik. Sebaiknya semakin jauh jarak benda, semakin lemah medan listrik. Oke, yang berikutnya. Jika jarak dua muatan 2 meter dan muatan benda 20 C, maka kuat medan listrik adalah 5 A.
kuat medan listrik ada di atas Berdasarkan tabel di atas, bagaimana pengaruh perubahan muatan terhadap kuat medan listrik? Semakin besar muatan rendah, semakin besar kuat medan listrik dan begitu seterusnya. Oke, kesimpulan dari pertanyaan yang dibuat yang di awal. Karena jarak antara lampu dan plasma globe semakin jauh. Pertanyaannya apa tadi? Mengapa lampu tersebut melemah ketika dijauhkan dari plasma globe? Nah, mengapa lampu meredup semakin melemah ketika dijauhkan dari plasma globe? Jawabannya karena jarak antara plasma dan lampu semakin jauh sehingga lampunya akan semakin melemah. Nah, kelompok lain ada tanggapan? Untuk kelompok The Moon jauh. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Kalau tidak ada, dari saya boleh. Nah, di kesimpulan tadi dari kelompok The Moon menyebutkan kalau lampu yang didekatkan pada plasma globe akan meredup karena jaraknya semakin, bukan didekatkan, menjauhi plasma globe akan semakin meredup karena jaraknya semakin jauh. Kira-kira apa hubungannya dengan medan listrik? Semakin melemah atau semakin kecil. Tadi sudah sesuai dengan grafik yang kalian buat. Nah, oke, untuk kelompok The Moon kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat ya. Nah, dari diskusi yang sudah kalian lakukan, dari pengisian data yang sudah kalian kerjakan tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa, nah tadi sudah juga kalian sebutkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jarak. Bagaimana pengaruh jarak? Semakin besar jarak, semakin kecil kuat medan listrik. 1, 2. Semakin besar muatan, semakin besar pula kuat medan listrik. Bagaimana dengan garis gayanya? Garis gaya jika positif bertemu positif, garis gayanya akan tolak menolak. Kalau yang positif ketemu negatif, bagaimana garis gayanya? Akan tarik menarik. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana dengan di generatornya? Nah, bagaimana di generator? Mengapa si rambutnya itu terbang ketika dipegang? Karena rambut akan bermuatan listrik yang sama dengan generator. Oke, nah di medan listrik tadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Ketika muatan positif dan negatif bertemu, garis gayanya akan tarik menarik atau akan terhubung seperti ini. Yang mana positif akan keluar garis gayanya, sedangkan yang negatif garis gayanya akan
masuk ke dalam yang negatif. Sedangkan ketika yang positif ketemu positif, nah ketika didekatkan, garis gaya dari medan listrik itu akan tolak menolak dan dia akan melengkung, seharusnya seperti ini menggambarkannya. Nah, karena dia tidak akan dapat menuju si positif yang lainnya, jadi dia melengkung begini. Begitu juga ketika negatif ketemu negatif, kemana melengkungnya? Nah, melengkungnya sama, cuman arah panahnya berbeda seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi kalau yang positif ketemu negatif dia akan terhubung, sedangkan yang positif ketemu positif dia akan melengkung karena akan terjadi interaksi tolak menolak. Sama juga dengan yang negatif ketemu negatif. Nah, itu untuk medan listrik di mana garis gayanya. Nah, untuk kuat medan listrik, nah di bahan ajarnya juga sudah ada rumusnya. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dimana K ini konstanta, angkanya sudah sama seperti yang kemarin di gaya kolom. Q ini muatan benda, lalu R adalah jarak antara dua muatan. Nah, jadi di kuat medan listrik ini dipengaruhi oleh Q dan R. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah muatan dan jarak. Seperti yang tadi sudah kita selidiki, di mana semakin besar muatan maka medan listriknya juga akan semakin besar. Sebaliknya jarak. Kalau jarak ini berada di bawah garis, jadi dia akan berbanding terbalik dengan kuat medan listrik. Semakin besar jarak, kuat medan listriknya akan semakin kecil, karena ini menjadi pembagi di bawah. Makin besar kita baginya kan akan semakin kecil angkanya. Nah, seperti ini untuk kuat medan listrik. Di generator Van de Graaff tadi berlaku medan listrik, di mana medan listrik ini akan mempengaruhi bagaimana ketika seseorang memegang generator Van de Graaff. Ketika dipegang nanti aliran listrik akan masuk ke tubuh, yang mana muatan di tubuh akan sama. Di rambut nanti di rambut akan sama dengan yang ada di generatornya, sehingga rambut yang memiliki muatan yang sama akan berdiri dan terpisah karena dia saling menolak begitu. Nah, jadi akan dipengaruhi oleh kuat medan listrik. Dari pertanyaan yang tadi kalian buat di awal ada beberapa yang dia menanyakan mengapa lampunya itu menjadi redup ketika dijauhkan. Nah, kaitannya dengan medan listrik benar sekali seperti yang tadi dikatakan Susan. Ketika jarak itu kita ubah menjadi lebih jauh, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil, sehingga lampu yang didekatkan atau dijauhkan tadi akan semakin redup, berubah lampunya, semakin jauh semakin redup, semakin dekat semakin terang. Seperti itu untuk kuat medan listrik. Bisa dipahami? Baik. Nah, itu dia yang kita pelajari pada hari ini. Ada garis gaya tadi yang sudah kita gambarkan di depan, yang sama akan menyatu, yang berbeda akan menolak dengan garis yang melengkung. Nah, kuat medannya dipengaruhi oleh muatan jarak. Di mana muatan semakin besar, bagaimana Fikri kalau muatannya besar? Kuat medan listriknya seperti apa? Semakin besar. Kalau jaraknya yang makin besar, gimana ini? Medan listriknya semakin kecil. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Nah, dari tadi yang diskusi seperti biasa, tentu saja ada kelompok yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, untuk hari ini saya ada kantong hitam.
Ada kantong hitam, bukan amplop putih. Jadi ada kantong hitam yang akan saya berikan kepada kelompok terbaik untuk hari ini. Saya cek tadi, saya sudah observasi, saya sudah amati kelompok mana yang aktif berdiskusi, lalu jawaban-jawaban yang dituliskan dari LKPD-nya. Nah, ada yang masih salah, ada juga yang sudah benar, tadi juga sudah dikoreksi oleh tamu-tamunya. Nah, saya harapkan nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk hari ini kelompok yang berhasil mendapatkan kantong hitam adalah kelompok Demun. Kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan perwakilan Demun untuk menerima sekantong hitam. Apalah ini, saya tidak tahu. Semoga bisa digunakan atau dikonsumsi, nanti dicek. Oke, selamat untuk kelompok Demun. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Oke, sekarang, nah tadi kita ada pretest, sekarang ada post test. LKPD-nya dikumpul di sudut kelompoknya. Di tiap kelompok nanti saya akan ambil ke kelompok. Untuk bukunya ditutup, buku paketnya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa terjawab karena dari kegiatan tadi sudah kita laksanakan. Kalian amati juga soalnya, semoga bisa menjawab lebih baik. Tolong Agil lagi. Agil. Ini. Oke, tulis post test seperti kemarin. Post test di bagian atas, nama, kelas, dan tanggal hari ini. Jangan lupa. Ya, kerja sendiri-sendiri, jangan tengok kanan kiri. Kalian ukur kemampuannya masing-masing. Kalau sudah selesai, dikumpul ke depan. Yang sudah? Oke, semangat. Kalau sudah, silakan dibawa ke depan. Ya, LKPD-nya tadi. LKPD-nya nih. Yang sudah dibawa ke depan dikumpulkan, dipisahkan jawaban dan lembar soalnya. LKPD. LKPD kelompok Demun. Mana LKPD-nya? Demun.
demun. Itu tulisan demun. Misalkan gitu. Oke, sudah semua? Oke, untuk pretest dan post-testnya nanti akan saya koreksi. Karena ada 5 soal, kalau salah satu dapat dulu kayaknya. Semoga tidak ada yang berada di bawah KKM. Terus setidaknya nilai pretest dan post-testnya bisa meningkat. Oke, untuk yang belum tuntas nanti akan ada remedial, yang sudah tuntas akan ada pengayaan, ada pemberian tugas lanjutan. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang beda potensial dan energi listrik. Jadi kalian baca di buku paketnya masing-masing. Nanti akan kembali saya berikan bahan ajar. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Seru? Bertamunya senang? Nah, tapi kedepannya mungkin kita harus lebih memanfaatkan waktu untuk lebih efektif lagi, efisien lagi. Nah, terutama dalam pengerjaan LKPD-nya. Semoga bisa lebih efektif nanti kerjanya di dalam kelompok masing-masing. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mudah-mudahan meresap keingatannya, tidak hanya mantul di telinga, tapi minimal bisa lewat dari telinga kiri ke telinga kanan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Silakan dikemas bukunya.